Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Lia Novanda Fitri dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai proyek warga negara. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan sekilas tentang langkah-langkah apa saja yang sudah saya tempuh. Kali ini saya akan mempresentasikan keseluruhan mengenai proyek warga negara saya. Yuk, langsung saja simak videonya. Langkah-langkah pembuatan produk. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terlepas dari masalah. Di lingkungan tempat tinggal saya ada berbagai macam masalah. Di antaranya yang pertama, sering terjadi perselisihan. Kasus seperti ini biasanya terjadi karena ada suatu kabar yang tidak pasti, namun sudah tersebar ke seluruh masyarakat di desa saya, sehingga menyebabkan perselisihan antara orang yang menyebarkan kabar dan orang yang bersangkutan. Masalah yang kedua yaitu penyelewengan uang. Kasus ini terjadi biasanya apabila ada dana untuk suatu acara, seperti acara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dana tersebut tidak sepenuhnya diberikan, dan sisanya digunakan oleh pihak tertentu. Masalah yang ketiga yaitu timbul rasa kesal. Timbulnya rasa kesal tersebut biasanya terjadi apabila ada suatu kegiatan seperti gotong royong, banyak warga desa yang tidak berpartisipasi, padahal warga tersebut ada di rumah dan tidak melakukan kegiatan apapun. Masalah yang keempat yaitu membuang sampah sembarangan. Pada kasus ini, banyak sekali warga yang membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke sungai atau ke kebun tetangga tanpa izin. Hal tersebut sangat mengganggu masyarakat lainnya dan merusak lingkungan tempat tinggal. Masalah yang kelima yaitu sikap tidak profesional. Sikap tidak profesional tersebut terjadi karena adanya masalah pribadi. Misalnya, jika si A memiliki masalah pribadi dengan si B, dalam suatu acara, keduanya tidak bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut akan merugikan anggota lainnya dalam menjalankan tugas. Langkah yang kedua yaitu menentukan topik. Dari 5 masalah yang ada di sekitar tempat tinggal saya memilih topik tentang larangan membuang sampah sembarangan. Karena di Indonesia kasus tentang pembuang sampah sembarangan semakin tinggi. Hal tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan masalah lainnya seperti banjir karena selokan yang dipenuhi oleh sampah, terus menimbulkan bau yang tidak sedap dan masalah lainnya. Langkah yang ketiga yaitu relevansi topik dengan bidang studi. Relevansi topik dengan bidang studi yaitu adanya perilaku dalam hal mendidik atau mengajarkan masyarakat agar berperilaku baik, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Langkah yang keempat yaitu relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Relevansi topik dengan mata kuliah yaitu berhubungan dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu butir dari sila kelima Pancasila ini adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dan kepentingan umum, menghormati hak-hak orang lain, dan senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Langkah yang kelima yaitu menentukan jenis produk. Jenis produk yang saya gunakan yaitu poster. Karena poster memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama, biaya yang digunakan tidak terlalu mahal. Yang kedua, dapat diberikan dalam segala bentuk event. Yang ketiga, praktis. Yang keempat, mudah ditempel. Yang kelima, dapat mendesain produk dengan mudah. Yang keenam, bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, lebih efektif dalam menyampaikan pesan yang terkandung dalam poster tersebut. Langkah yang keenam yaitu mencari sumber referensi. Sumber referensi yang saya gunakan diantaranya yang pertama buku, yaitu buku karya Valerina Daniel dengan judul Buang Sampah Sembarangan, No Way. Buku yang kedua yaitu karya Albi Syafi dengan judul Jangan Buang Sampah Sembarangan. Sumber yang kedua yaitu dari artikel jurnal. Saya ambil dari jurnal.uie.ac.id tentang sosialisasi bahaya membuang sampah sembarangan dan menentukan lokasi TPA di Dusun Deles, Desa Janggonayan, Kecamatan Ngablak. Yang kedua yaitu repository.umroh.ac.id
tentang perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya masyarakat Ganet KM 11 Kota Tanjung Pinang. Sumber yang ketiga yaitu dari media cetak. Saya ambil dari Koran Solo Pos yang diterbitkan Senin 20 Juli 2020 tentang awas buang sampah sembarangan di wisata Kemuning Karanganyar, saksi sosial menanti. Sumber yang keempat yaitu media online. Saya ambil dari kompas.tv Cianjur tentang jangan buang sampah sembarangan, apalagi limbah medis. Yang kelima yaitu dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang sampah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Sumber yang terakhir yaitu dari pengamatan lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Langkah yang ketujuh yaitu pembuatan produk. Dalam pembuatan produk ada beberapa alat dan bahan yang saya siapkan, di antaranya pensil, penghapus, kertas gambar, pensil warna, krayon, penggaris, dan spidol. Langkah yang ke-8 yaitu mempresentasikan hasil produk. Ini adalah hasil produk saya. Poster ini berisi tentang mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam poster tersebut terdapat gambar bumi yang sedih karena banyak sampah yang berserakan. Hal itu dapat merusak lingkungan dan membuatnya kotor. Maka dari itu, kita harus menjaga bumi kita dari masalah yang timbul dari sampah. Yuk kita mulai kegiatan ini dari tempat tinggal kita. Jangan buang sampah sembarangan ya. Semangat! Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.